saya sebagai ketangan panjangan kepala desa, kemudian juga sebagai perwakilan dari kepala desa, sangat berharap gitu, terhadap investor-investor yang pada umumnya ada di Desa Kertawangi itu untuk bersinergi dengan pemerintahan desa. Oh, itu gitu. harus. Itu saya bisa katakan begini, apalah artinya banyak investor yang ada di Kertawangi, tapi itu tidak ada dampak positif untuk pemerintahan, untuk masyarakatnya sendiri. Iya, betul. Makanya jangan bolehlah kalau kita bilang bahwa ada peribahasa yang miris gitu ya. Suara Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ketemu lagi di Suara Kertawangi, saluran olah rasa dan karya Kertawangi. Bangun desa, bangun Indonesia. Tiada tamu yang datang ke sini kecuali tamunya istimewa dan spesial. Nih, spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena biasa. Bukan biasa, maksudnya gini, ini luar biasa. Jadi, Desa Kertawangi ini maju, terkenal, prestasinya banyak, dan tentunya itu adalah hasil dari kepanjangan tangannya Bapak Tatang, Bapak Kadus Desa Kertawangi. Yuk. Nah. Nih, Pak Kadus izin ya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Ini Pak Kadus ya, nanti saya akan undang kadus-kadus yang lain. Siap. Nah, jadi kita nanti akan tanya pengalamannya, tanya motivasinya, tanya kesan pesannya, yang mudah-mudahan di Suara Kertawangi ini itu bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan penonton di sana. Siap. Ya. Amin. Kenapa? Karena ya jarang nih acara tayangan seperti ini, gitu kan, menanyakan ke Pak Kadus, ke Pak Sekdes ataupun masyarakat. Idealnya membangun desa yang baik itu seperti apa sih? Kerjasamanya seperti apa sih? Langkah-langkahnya seperti apa sih? Karena kan kalau aturan kan undang-undang sama ya. Desa itu pacuannya adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Itu sama. Betul. Nah, cuman kan desa ini ada yang maju, ada yang berkembang. Siap. Nah, tentunya kan itu tergantung instrumen sumber daya manusianya. Nah, dengan acara ini, ini harapan saya mudah-mudahan satu ini buat evaluasi buat Desa Kertawangi. Nah, dan harapannya secara umumnya ini bisa menjadi inspirasi buat desa-desa yang lain. Pak Kadus, sebelum saya tanya, biar lebih terkenal seperti kadesnya, boleh kenalan dulu dong. Oke, terima kasih. Nih saya mau salaman dulu nih sama Kang Ewon. Siap. Aduh, Saya sudah lama ya kita ketemu ya. Lama. Aduh, lama sekali. Cuma tadi saya kaget. Silakan kenalan dulu. Saya kan pakai bahasa Indonesia, langsung jawab. Oke, bahasa Indonesia. Itu hanya kata-kata ngikut aja. Orang-orang kan banyaknya kayak gitu sekarang. Oke, gitu ya. Siap. Siap, Kang Ewon. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tatang Taufik Yusuf. Kebetulan di Desa Kertawangi ini saya menjabat sebagai Kepala Dusun 2. Banyak orang bilang bahwa Dusun 2 itu adalah daerah atau dusun ibu kotanya Desa Kertawangi. Katanya begitu. Betul. Katanya begitu. Ya, karena pusat ramainya di Dusun 2 ya. Betul, karena di sana banyak investor-investor yang berkembang di sana. Gitu. Apapun itu, saya sebagai Kepala Dusun 2 tidak lupa juga saya sangat mencintai Desa Kertawangi dengan secara keseluruhan. Ya, kalau sudah berbicara mencintai, saya yakin kerjanya itu dengan cinta. Kalau kerja sudah dengan cinta, insya Allah ya akan menjiwai. Siap. Berarti sudah lama jadi Kepala Dusun? Alhamdulillah, saya itu menjadi Kepala Dusun kurang lebih sekitar 10 tahun lah. 10 tahun lebih, Kang Ewon ya. Ya, 10 tahun. Dan memang selama itu saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat beragam dan sangat unik barangkali ya. Ini menarik nih. Kalau berbicara pengalaman, apalagi tadi sangat beragam dan unik, itu tuh yang nanti harus kita gali. Ya, berarti banyak pengalaman-pengalaman yang mengesankan gitu ya. Ada banyak sih kayaknya ya.
Saya takut ditanya soalnya, ditanya semua kan repot Ya, juga saya karyawannya. Ya oke, kalau Ada. kalau tadinya nggak bakal nanya. Nah. Nah, cuman karena tadi mengingatkan, Oh takut iya, ditanya, siap. dia kan 10 tahun. Betul. Kan kalau kepala dusun tuh kepanjangan tangannya Pak Kades, Iya. matanya, Lebih telinganya. tepatnya membantu. Ya, partner. Iya, partner Ya, membantu. nah berarti kan 10 tahun pasti tahu kan kultur sosial di masyarakat. Sedikit banyak tahu. Ya. Sedikit banyak tahu. Jumlah RW berapa jumlah RW? RW yang ada di Dusun 2 itu 4, Pak. Jumlah RT? Jumlah RT ya sekitar 16 lah. Ya, jumlah janda. Udah nggak kehitung, Pak. Wis. Lagian juga itu di Ya. silent, Pak. Nggak boleh Bapak tahu. Oh, Itu khusus untuk kepala dusun, Pak. ya. Padahal saya sebenarnya menjebak. Nah, tahu nggak nih jumlah janda pada saat bilang tidak tahu? Oh, sebenarnya ada sesuatu yang disumput. Apa ya disumputkan tuh bahasa Indonesianya? Disembunyikan. Nah, nanti kita cari tahu Pak RT-nya, Pak RW-nya. Nah, ini Pak Kadus ini sering datanya ke RT mana saja. Itu indikasinya pasti di situ. Tenang, nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan di luar sana. Siap. Ya. Tadi kan katanya pusat kota ya, Dusun 2. Emang ada, maksudnya ada apa saja di sana? Tadi ada perusahaan swasta katanya. Ya, betul. Seperti yang kita tahu bersama bahwa di Dusun 2 itu kan banyak investor-investor luar, Pak. Contohnya yang berinvestasi Ya, di situ ya, baik itu dari segi wisata, kuliner dan lain sebagainya. Ya salah satunya investor yang ada di Dusun 2 itu seperti yang sudah terkenal sekarang ini adalah Dusun Bambu, gitu ya. Dusun Bambu ada di dusun saya, Grass Rose Farm juga ada di dusun saya, Curug Pelangi juga ada di dusun saya, begitu, Pak. Jadi alhamdulillah Resto juga ada, Resto Bandung. Kemudian juga Curug Gayung, itu ada di wilayah. Curug Bubruk banyak. Destinasi wisata tuh ada di dusun saya seperti yang banyak. Meskipun memang ada juga di dusun-dusun rekan-rekan yang lain ya, dusun-dusun 3, 4 ada juga. Ya, berarti kan pada saat di situ ada potensi. Nah, terus banyak juga investor-investor atau perusahaan-perusahaan. Kan indikator atau tanda maju dan berkembangnya suatu perusahaan di suatu daerah adalah pada saat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan pembangunan di wilayahnya. Betul. Nah, berarti banyak dong pembangunan di sana. Selama ini memang kalau secara menyeluruh belum kayaknya ya, secara menyeluruh. Tapi di tempat-tempat tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, contoh misalkan sekarang ada Dusun Bambu. Dusun Bambu itu kan berdomisili kan itu di daerahnya RW 11 ya, dusun saya. Menurut informasi dan yang saya tahu memang ada kontribusi kepada masyarakatnya. Cuman memang kalau dilihat masalah optimal dan tidaknya juga itu tergantung mereka sudut pandang saja begitu, Pak. Ya, namun ya sekelas Dusun Bambu harusnya lebih, jangan hanya ke daerah RW 11 saja. Karena kan gini, indikator kotornya suatu wilayah pada saat tempat wisata atau perusahaan di daerah tersebut maju dan berkembang. Betul. Nah, dan yang paling penting begini, Pak, sebetulnya saya sebagai ketangan panjangan kepala desa, kemudian juga sebagai perwakilan dari kepala desa, sangat berharap gitu, terhadap investor-investor yang pada umumnya ada di Desa Kertawang itu untuk bersinergi dengan pemerintahan desa. Itu harus. Itu sangat diharapkan. Itu kan bagian dari izin prinsip kan. Izin prinsip AMDA itu kan harus ada sinergi, harus ada kerjasama. Ya, saya bisa katakan begini, apalah artinya banyak investor yang ada di Kertawi, tapi itu tidak ada dampak positif untuk pemerintahan, untuk masyarakatnya sendiri. Iya, betul. Makanya jangan bolehlah kalau kita bilang bahwa ada peribahasa yang miris gitu ya. Tikus mati di lumbung padi, bisa seperti itu. Oh, lucu dong kalau begitu. Tikus mati di lumbung padi. Padahal tikus itu harus gemuk dia, karena dia ada di lumbung padi. Harusnya. Ini kelaparan, Pak. Anggap saja nih kalau Bapak tikus, berarti tikusnya kurus. Aduh, kurang lebih seperti itu. Berarti miris kalau gitu ya. Maksudnya kan maju dan berkembangnya suatu perusahaan di daerah, berarti pada saat bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa meningkatkan pembangunan. Betul. Nah, kalau seperti ini berarti kan
hanya dampak negatifnya saja dong. Betul. Contoh macet itu kan Betul, udah Pak. jelas. Karena memang selama ini di jalan-jalan protokol yang mengarah ke destinasi wisata itu kan kerap kali terjadi kemacetan yang sangat panjang sekali. Itu kan menghambat aktivitas Betul, warga. menghambat. Polusi udah jelas. Sampah Dan lain sebagainya. kan walaupun jelas. anggap ini kayak air mineral, dia habis minum. Betul. Kan kalaupun satu mobil aja anggap misalkan 5 keluarga yang satu buang sampah. Betul. Kalau 100 mobil, 1000 mobil, Nah itu dia Pak. kan sudah Itu mengotori. Jadi saya sangat berharap gitu ya untuk terjadinya koordinasi yang baik. Ya minimal kerjasama atau minimal ya tidak ada kontribusi secara langsung materi pun minimal ya ada kerjasama program. Program. Kan gitu. Betul Pak. Betul. Ya mudah-mudahan ya. Nah ini ada yang terlibat di suatu perusahaan yang tadi disebutkan. Ya. Nah ini bisa disampaikan. Betul. Akhirnya bisa jadi evaluasi. Jangan sampai malu dong. Nah maju berkembang. Berusaha di wilayah Desa Kertawangi, tapi tidak berkontribusi untuk Kertawangi. Betul. Ya. Saya setuju itu. Ya, siap. Nah, terus yang berikutnya nih. Kan tadi Bapak bilang bahwa Cisarua itu mukanya Desa Kertawangi atau kotanya. Betul. Nah, tadi ada Rospam, ada Resto Bandung, ada Curug Cimahi, Curug Bubruk, Curug Pelangi, bahkan ada Dusun Bambu. Bapak bangga dong punya itu? Seharusnya saya bangga Pak. Karena itu adalah merupakan aset. Ya. Gitu kan, aset Desa Kertawangi. Yang pada akhirnya kita berharap dengan aset itu, kayak gitu tadi Pak, itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya di dalamnya adalah bisa menarik pekerja-pekerja dari wilayah kita, gitu loh. Jadi mengurangi pengangguran. Kemudian kalau untuk secara pemerintahannya ada kontribusi yang dinamakan dengan PAD dan lain sebagainya. Ya jangan sampai harusnya bangga, justru malu. Malu. Kenapa malu? Pak Kadus di mana? Di Dusun 2? Oh yang ada Dusun Baru ya. Karena jangan salah begini. Apa yang saya utarakan pada saat ini, gitu ya, itu adalah sumber dari keluh kesahnya masyarakat kami, gitu loh. Bukan saya yang mengada-ngada Pak. Ya sudah. Karena mereka itu punya bapak, harus gitu ya. Kita undang. Betul. Kita undang. Ya katakanlah mereka punya bapak. Di wilayah adalah kepala dusun, di pemerintahan desa adalah kepala desa. Yang kepala desanya itu adalah Bapak Yanto bin Surya. Gitu loh. Baik. Nah kalau kejadiannya seperti itu, ya maksudnya kejadiannya seperti itu dalam tanda kutip, nah ini ada yang dirasa atau di pemikiran Bapak ya, nggak usah diucapkan. Nah berarti harapan Bapak nih, di wilayah Dusun 2 banyak tempat wisata, banyak investor, harapannya apa nih harapannya untuk ke depan? Harapannya Bapak ke sana Pak. Seperti tadi saya bilang bahwa ini mudah-mudahan saya berharap dari semua elemen yang ada di masyarakat Dusun 2 pada khususnya umumnya di Desa Kertawangi, cobalah tingkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintahan desa. Ketika itu sudah terjadi, maka investor-investor itu setidaknya akan tahu program-program desa itu seperti apa, gitu loh. Betul. Jadi kalau misalkan instan, misalkan gini ya, ini ada investor nih di RW Anu misalkan, terus mereka itu ada kontribusi hanya di daerah itu saja, itu kan sebetulnya itu baik, tapi ada hal nggak baiknya juga. Apa itu? Saya takutnya nanti terjadi kecemburuan sosial dengan daerah-daerah yang lain. Kenapa ini dikasih? Kenapa ini enggak? Gitu loh. Yang membuat malu tadi. Tapi kalau misalkan koordinasi dengan desa, desa akan mengarahkan sistemnya seperti ini, teknisnya seperti ini, gitu loh. Gitu Pak. Itu yang saya harapkan. Dan alhamdulillah dengan sarana ini saya bisa ngobrol ini nih Pak ya. Karena ini merupakan suatu keinginan yang sudah terpendam lama sebetulnya. Masya Allah. Kan namanya juga Sora. Sora itu betul Pak. Siap. Baik. Nah, akhirnya setelah tadi saya ngobrol dengan Bapak, percuma sebuah karya atau sebuah prestasi ya yang kita dapatkan tanpa komunikasi dan koordinasi. Betul. Kan gitunya itu yang paling tidak penting. akan menjadi sebuah prestasi. Betul Pak. Tapi pada saat potensi dengan potensi yang lainnya terus saling komunikasi, berkoordinasi, saya yakin itu akan menjadi sebuah prestasi. Nah, mudah-mudahan itu. Jadi komunikasi itu sangat penting. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi buat kita semua. Nah, jadi
betapa pentingnya komunikasi dan Ya, koordinasi. Jadi betul. apalah artinya sebuah perusahaan besar tanpa kontribusi yang baik. Betul. Ya minimal tidak kontribusi atau berkontribusi materi ataupun program, fisik ataupun alat, minimal komunikasinya yang baik. Betul. Ya. Ini sudah banyak nih yang kita dapatkan, pengalaman-pengalaman ya, motivasi ya, tadi juga ya ini kan menggambarkan ya Bapak Ibu penonton dimanapun berada ya, ini komunikasi ini sangat penting. Apabila Bapak sebagai pelaku usaha ya, komunikasi dengan wilayah itu sangat penting. Apabila Bapak sebagai pemangku kebijakan ya, koordinasi itu sangat penting. Betul. Ya, jadi ini juga nanti sampaikan ke Pak Kades, kalau bisa undang Siap. mereka. Siap. Wisata-wisata undang untuk dikomunikasikan, harus kerjasama yang baik dong, Siap. terutama dengan wilayah, dengan Ya. dusun, kan gitu. Nah, dan karena program ini menurut saya program yang baik, tadi Bapak juga ini adalah sebuah sarana yang baik, sebuah kesempatan juga didapatkan di sini untuk menyampaikan unek-unek atau apapun tadi yang sudah disampaikan. Iya. Nah, berarti kan ini program yang baik. Baik, Nah, sangat baik. karena ini program baik, untuk berlanjut dan berlangsungnya program ini, jangan lupa subscribe. Karena dengan mensubscribe berarti mendukung program baik Desa Kertawangi. Dengan mendukung program baik Desa Kertawangi berarti mendukung kemajuan negeri. Kenapa? Karena bangun desa, bangun Indonesia. Sebelum ditutup, barangkali masih ada unek-unek atau anggaplah bahasa kerennya closing statement. Oke. Boleh ya? Boleh, atau mau pantun? Boleh pantun. Aduh, Atau pantun saya apapun nggak lah, bisa, boleh. Pak. Ya. Pak Ewan ya, saya Ya. nggak bisa. Cuman begini saja, saya ingin menegaskan. Ya. Ini kan kadangkala memang masyarakat juga sedikit banyak ada yang kurang paham juga dengan tupoksinya seorang kepala dusun ya. Jadi boleh saya katakan untuk supaya saudara-saudara kita yang ada di luar sana mengetahui bahwa memang sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015 dikatakan bahwa tupoksi daripada tugas dan fungsi dari seorang kepala dusun adalah ketangan panjangan, atau dengan kata lain membantu program-program pemerintahan desa atau kepala desa di wilayahnya masing-masing. Ya, untuk itu ketika misalkan ada kepala dusun yang ingin berkoordinasi dengan masyarakat, dengan stakeholder yang lain, dengan pemangku-pemangku masyarakat, itu mohon untuk difasilitasi. Karena memang itu sangat penting dan maju mundurnya suatu program di desa itu memang dibawa misinya itu dari kepala dusun. Demikian. Berarti komunikasi. Ya, maju dan berkembangnya sebuah program itu tergantung komunikasi dan koordinasi. Maka jangan lupa koordinasi dan komunikasi. Mudah-mudahan dengan acara ini terkomunikasikan. Amin, mudah-mudahan. Akhirnya di acara ini bisa mengkomunikasikan antara satu dengan yang lainnya, akhirnya menjadi sebuah sinergi dan menjadi sebuah potensi. Dan akhirnya di Suara Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Terima kasih, Kang Ewon. Terima kasih. Sama-sama. Suara Kertawangi.